Yang pertama ada gerakan berkelompok. Gerakan berkelompok adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok penari secara bersama-sama dan terkoordinasi untuk menciptakan suatu pola dan formasi tertentu. Gerakan berkelompok dalam tari biasanya melibatkan elemen-elemen berikut ini. Gerakan berkelompok dalam tari biasanya melibatkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, sinkronasi gerakan. Semua penari melakukan gerakan yang sama pada waktu yang sama, sehingga terlihat kompak dan harmonis. Yang kedua, ada formasi dan pola. Penari membuat formasi tertentu seperti lingkaran, barisan, atau formasi lainnya untuk menciptakan variasi visual. Yang ketiga, ada pola lantai. Pergantian posisi dan pola gerakan pada lantai yang diatur sedemikian rupa untuk membentuk desain visual dan ritme. Yang keempat, ada kontras dan simetri. Beberapa gerakan menggunakan simetri atau gerakan serupa di kedua sisi, atau kontras gerakannya berbeda untuk memperkuat ekspresi. Yang kelima, ada komunikasi visual dan emosional. Setiap penari harus menyelaraskan ekspresi, gerak tubuh, dan emosi mereka sehingga terjalin komunikasi nonverbal antara anggota kelompok. Yang keenam, ada gerakan tanggapan atau saling mengisi. Dalam beberapa tarian, penari bisa saling merespon atau mengisi satu sama lain dengan gerakan tertentu, sehingga tarian tampak lebih hidup dan interaktif. Contoh-contoh tari dalam gerakan berkelompok adalah yang pertama, tari saman, yang kedua, tari kecak, dan yang terakhir, tari piring. Berikut adalah cuplikan video tari saman kami. Ada gerak stilatif. Gerak stilatif merupakan istilah dalam seni, terutama pada seni tari dan seni rupa, yang merujuk pada gerakan atau bentuk yang telah mengalami penyederhanaan atau stilasi. Nah, ciri-ciri dari gerak stilatif yaitu adanya pengurangan detail, berfokus pada gerakan dasar, simbolisme, dan kekayaan ekspresi. Loh, ikan tunang tijang awan metro. Kamu kayak senang kau kamaya pasunan, iki erna, mulai Tiga, ruang atau space. A. Arah gerakan. Gerakan dalam tari dapat dilakukan dalam berbagai arah, seperti ke depan, ke belakang, ke samping, atau diagonal. B. Tingkat atau level. Tingkat atau ketinggian gerakan seperti level rendah atau dekat lantai, level sedang, dan level tinggi. C. Ukuran gerakan. Seberapa besar atau kecil gerakan yang dilakukan, seperti gerakan tangan yang luas atau sempit. D. Jalur gerakan. Bentuk jalur yang diambil saat bergerak, misalnya lurus, melingkar, atau zigzag. E. Keseimbangan dan jarak.
mengatur keseimbangan dalam ruang dan jarak antar penari untuk menciptakan komposisi visual yang menarik. Nah, yang keempat ada level rendah. Dalam tari, level rendah merujuk pada posisi atau ketinggian tubuh penari yang dekat dengan lantai. Berikutnya, karakteristik level rendah dalam tari meliputi 1. Dekat dengan lantai. 2. Kesan emosional. 3. Stamina dan kekuatan. 4. Keindahan gerakan. Dan 5. Keseimbangan. Nah, contoh tari dari level rendah meliputi tari skapur sirih. Berikut ini akan kami tampilkan cuplikan video dari tari skapur sirih. Selamat menyaksikan. Sajian iko darilah Jambi. Sepojok Jambi, 9 lurah. Pola lantai diagonal dalam tari adalah pola di mana penari atau kelompok penari bergerak atau berbaris membentuk garis miring ke kanan atau ke kiri. Pola ini sering digunakan dalam tari tradisional maupun modern karena memberikan kesan yang dinamis, energik, dan menciptakan ilusi gerakannya lebih dramatis. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi pola lantai diagonal dalam tari. Yang pertama, menciptakan kesan dinamis dan kuat. Yang kedua, memberikan fokus pada penari utama. Yang ketiga, memberikan kesan ke dalam ruang. 4. Penggunaan ruang yang maksimal. Pola lantai diagonal banyak digunakan dalam berbagai tarian tradisional di Indonesia, seperti tari saman dan tari piring untuk memberikan efek visual yang indah dan dinamis. Mesat ngepung luhur di awan-awan, beber kerjang bunga, lantai terindah.